Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Kali ini bertemu lagi dengan saya Nur Alinda Uzwa Hasana, mahasiswa KKPLP Universitas Jember. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bab 3, yaitu tentang teks eksposisi, terutama KD 3.5. Yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Nah, baik, apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk padat, singkat, dan jelas. Tujuan teks eksposisi adalah untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan hal yang penting. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, berisi uraian tentang pendapat, gagasan, atau keyakinan penulis terhadap topik pada bidang tertentu. Yang kedua, yaitu uraian bersifat objektif dan benar-benar bertujuan menambah pengetahuan pembaca tanpa dilatar belakangi maksud dan tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu dilengkapi penjelas tambahan seperti gambar, angka, grafik, statistik, atau bagan sebagai ilustrasi. Yang keempat, menggali ide penulisan melalui proses analisis dan sintesis. Ciri yang terakhir yaitu kalimat penutup ditandai dengan penegasan, bukan berupa ajakan atau permintaan dukungan. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi ini ada 8. Yang pertama, teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi ini menjelaskan objek atau fenomena dengan fokus pada karakteristik tertentu. Yang kedua yaitu teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi menjelaskan dengan mengilustrasikan atau menggambarkan suatu hal. Nah, yang ketiga yaitu teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses ini menjelaskan proses atau tahapan-tahapan dalam melakukan sesuatu. Yang keempat yaitu teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita ini menjelaskan mengenai fenomena atau kejadian tertentu. Yang kelima yaitu teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan menjelaskan ide dengan cara membandingkan sesuatu. Nah, yang keenam yaitu teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan ini menjelaskan suatu pertentangan. Yang ketujuh yaitu teks eksposisi analisis. Nah, teks eksposisi analisis ini mengidentifikasi gagasan utama menjadi persubbagian lalu dikembangkan secara berurutan. Yang terakhir yaitu teks eksposisi klasifikasi. Teks eksposisi klasifikasi menjelaskan pembagian atau pengelompokan ke dalam kategori tertentu. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi ini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu judul. Judul berfungsi mengarahkan perhatian dan memaparkan isi teks secara singkat kepada pembaca. Nah, judul ini juga biasanya sering disebut sebagai kepala karangan. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu tesis atau pembukaan. Tesis ini berisi paparan pernyataan atau gagasan penulis sesuai dengan topik yang akan dibahas. Unsur yang ketiga yaitu argumen atau isi. Argumen ini berisi beberapa alasan pendukung untuk memperkuat pernyataan atau gagasan penulis. Nah, untuk melengkapi informasi, penulis dapat menambahkan gambar, grafik, diagram, atau fakta-fakta berupa data statistik dari sumber terpercaya agar pembaca benar-benar memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Unsur yang keempat yaitu simpulan atau penutup. Nah, simpulan ini memaparkan atau menegaskan ulang dari intisari teks. Maksudnya dari isi teks pada unsur argumen yang tadi. Nah,
Berikut adalah contoh dari teks eksposisi dengan judul Menjaga Lingkungan Hidup. Silakan kalian baca contoh teks eksposisi berikut ini. Nah, baik, ini adalah tugas kalian. Silakan kalian cari unsur-unsur seperti judul, tesis, argumen, dan simpulan yang terdapat di dalam teks eksposisi yang berjudul Menjaga Lingkungan Hidup pada bagian contoh yang dipaparkan tadi. Nah, baik, sekian materi dari saya. Semoga kalian dapat memahami materi yang saya sampaikan. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.